Hal ini terlihat dari menggunungnya sampah di tempat pembuangan akhir. Tercemarnya kualitas udara juga beredar dari aktivitas ekonomi yang menggunakan bahan bakar. Ternyata gelombang panas di seluruh dunia beberapa tahun belakangan terbilang ekstrim. Kasihan sekali ya bumi kita ini. Kalau saja semua manusia di bumi ini punya tingkat kepedulian yang sama terhadap lingkungan alam sekitar kita, pasti kita tidak perlu mengalami berbagai masalah yang terjadi sekarang. Gimana sih caranya kita yang masih remaja ini dapat mengubah bumi yang gede banget ini? Semuanya harus dimulai dari hal kecil. Unlisteners, ini nih beberapa tips buat kalian yang mau mulai menolong teman-temanmu peduli akan lingkungan hidup. Pertama, mulai dari diri sendiri. Carilah beberapa alternatif kebiasaan baru yang dapat menolongmu menjadi seorang yang lebih peduli akan lingkungan hidup. Misalnya, tidak lagi menggunakan botol kemasan bekas pakai, tetapi membawa botol minum sendiri. Atau tidak lagi menggunakan tas plastik, tetapi membawa tas belanja sendiri. Atau tidak lagi menggunakan sedotan plastik, tetapi membawa sedotan sendiri. Kepemimpinan selalu dimulai dari peneladanan. Jadi yuk, mulai ambil disiplin baru, peduli terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, tanya kenapa. Nah, kalau kalian sudah mulai menekuninya, jangan kaget kalau ada yang bakal menanyakan alasan kenapa kamu melakukannya. Dari situ, kalian bisa menceritakan kepada mereka mengapa kita sebagai manusia harus peduli terhadap lingkungan hidup kita. Mazmur 8 ayat 7-9 mengatakan, Engkau membuat dia manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Angin, matahari, air, tanah, alam yang hijau, semua hewan yang di darat, di laut, dan di udara. Memang semuanya diberi gratis oleh Tuhan. Tetapi justru karena ini gratis, maka kita patut bersyukur dengan mengelola dan menjaganya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, bikin waktu hangout kalian lebih bermakna. Daripada cuma jalan-jalan selfie-selfie ratusan kali, kalian bisa juga mengusulkan aktivitas lain yang lebih bermakna ke teman-teman kalian. Misalnya nih, kalian bisa mengajak mereka untuk berkunjung ke pusat kesenian daur ulang. Bareng-bareng ke pantai dan bersihin sampah di sekitar pantai. Ikut kegiatan aktivis lingkungan hidup di sekitar kalian. Atau pergi ke tempat penampungan hewan setempat. Kakak percaya kalian punya ide-ide yang keren abis deh. Nah yang keempat, apa sih yang ada di tangan kalian ya 24 jam kalian pegang terus? Yang kemana-mana gak boleh ketinggalan? Yap, handphone kalian. Dan di dalamnya ada satu alat yang hebat sekali dalam menyebarkan pengaruhmu, yaitu media sosial. Bisa banget tuh waktu kalian bikin aktivis peduli lingkungan hidup rame-rame. Kalian dokumentasikan dan unggah di media sosial kalian sehingga teman-temanmu bisa ikut bantu menyebarkannya. Kadangkala orang-orang tuh pengen peduli sama lingkungan tapi gak tahu mau mulai dari mana. Kalau kalian punya info-info mengenai bagaimana melakukannya, orang-orang pun akan lebih mudah untuk segera mengerjakannya. Sekarang unlisteners, pilih satu saja dari 4 cara di atas tadi yang bisa kamu dan teman-temanmu lakukan untuk saling memberi teladan. Atau kalian bersama-sama bisa jadi teladan bagi orang lain. Pikirkan juga kapan kira-kira kalian bisa melakukan itu dan bagaimana caranya. Hasil perenungan ini akan sangat berdampak kalau bisa kamu dan temanmu bisa saling menolong dalam mengerjakan rencana-rencana itu. Kita mulai dari satu hal dulu, yang paling sederhana bagi kita. Dan yang kita kerjakan yang terbaik versi kita. Dampaknya pasti akan besar bagi alam semesta. Bukan karena kita hebat, bisa ngerjain sendiri, tapi dari teladan kita akan muncul orang-orang lain yang ikut melakukan hal yang sama. We grow by helping others grow.